Pesan mengerikan dari suamiku. Kehidupan Alina setelah bercerai dari Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini kelanjutan ceritanya ya Bunda, semoga terhibur. Setelah kedatangan Toha beberapa waktu lalu membuat Alina semakin berhati-hati. Dia tak mau kalau sampai Toha datang lagi dan mengganggunya. Sebelum pergi dari rumah, Alina selalu memastikan agar rumah dalam keadaan terkunci. Tidak ada satupun jendela atau pintu yang terlewat. Kalau biasanya hanya pintu bagian belakang dan pintu utama yang dia kunci, kini semua pintu ketika dia akan pergi dikuncinya, baik pintu utama ataupun pintu kamar. Karena Toha masih memiliki kunci cadangan rumah ini, yaitu kunci pintu utama. Bisa saja kan? Dia akan masuk secara tiba-tiba dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan Alina juga sudah berpikir untuk mengganti slot kuncinya, agar Toha tidak memiliki kunci cadangannya lagi. Ia sudah memesan, tinggal menunggu waktunya, karena tukang yang dia sewa masih sibuk. Sekitar 3 harian lagi baru bisa datang ke rumah Alina. Itu makanya, selama 3 hari ini dia harus selalu berhati-hati. Alina berangkat kerja seperti biasa, meskipun perasaannya sedikit tidak tenang. Sesampainya di kantor, dia terus kepikiran soal rumah. Ya takutnya tiba-tiba Toha masuk dan menunggunya di dalam rumah. Entah mengapa Alina berpikiran senegatif itu. Ketika Alina sedang fokus bekerja, tiba-tiba ada satpam yang memberitahu dia. "Ada apa, Pak?" tanya Alina karena satpam itu sedari tadi memanggil namanya. "Ada seorang perempuan marah-marah, Bu. Dia datang ke kantor ini dan mengganggu kenyamanan karyawan. Tolong temui dulu, Bu," ucap satpam itu. Perempuan marah-marah? Siapa? Batin Alina. Karena dia tidak janjian dengan siapapun, tidak punya teman manapun juga yang akan datang ke kantor ini. Alina keluar dari ruangannya dan segera ke depan untuk menemui perempuan itu. Ternyata yang datang adalah perempuan yang sedang hamil besar. "Anda siapa ya?" tanya Alina karena memang tidak mengenal siapa wanita itu. "Gak usah basa-basi kamu. Jangan pura-pura gak kenal sama aku. Aku istrinya Toha. Kamu jangan gangguin dia lagi dong. Dia sudah nikah sama aku," ucapnya. Perempuan itu begitu sombong, berkata sambil melipat tangannya di dada. Dan seolah dia ingin merendahkan harga diri Alina di hadapan semua orang. "Maaf, apa Anda tidak salah bicara ya? Saya dan Toha sudah bercerai. Dan saya nggak pernah gangguin dia. Bahkan nomor dia sudah saya blokir," tegas Alina. "Allah, itu pasti alasan kamu aja. Kamu pasti masih mencintai Toha kan? Kamu harusnya bisa menerima kalau memang udah diceraikan. Jangan gangguin suami orang," bentak wanita itu. "Jaga ya bicara kamu. Aku gak pernah gangguin suami siapapun, termasuk suami kamu. Aku dan dia memang pernah punya masa lalu, tapi semua udah selesai. Dan aku mengharamkan diriku untuk mengganggunya lagi, apalagi merebutnya dari kamu. Enggak sama sekali. Bahkan dia memohon di kakiku, aku tak akan pernah mau kembali sama dia." Sekali lagi Alina menegaskan. "Allah, gak usah munafik, ngaku aja." Wanita itu terus menuduh. "Aku gak munafik, aku gak pernah ngelakuin itu." Alina menjawab dengan sangat keras, agar wanita itu bisa berhenti bicara. Perdebatan mereka malah tidak ada habisnya. Wanita itu terus menuduh Alina yang bukan-bukan, hingga membuat security yang ada di sana turun tangan. "Mohon maaf Bu, jika tidak ada kepentingan, dan Ibu di sini hanya akan membuat keributan, silakan Ibu pergi, atau kami seret secara tidak hormat," ancam security itu. "Iya Pak, usir saja dia. Saya tidak ada masalah sama dia. Saya nggak pernah ganggu suaminya. Yang ada suaminya yang malah ganggu saya," kata Alina. Merasa terpojok, perempuan yang hamil besar itu langsung pergi begitu saja. Dia juga terlihat malu. Karena memang dia itu hanya cemburu buta, sebab diceraikan oleh Toha. Karena dia ketahuan hamil sebelum menikah dengan Toha, padahal bukan laki-laki itu yang menghamilinya. Lantas, itu anak siapa? Penasaran ya? Dengan kesal dan malu, perempuan itu menuju sebuah kantor. Ia langsung diperbolehkan masuk begitu saja ke sebuah ruangan.
Ruangan itu adalah milik pimpinan di sana. Kamu kenapa? Kelihatan kesal begitu? Tanya seorang laki-laki paruh baya. Aku kesal banget. Tadi aku ke kantor Alina. Aku marah-marah sama dia. Aku ingin permalukan dia. Tapi malah dia yang permalukan aku. Aduh wanita itu. Ya ngapain kamu ke sana? Kamu kan tahu, bukan Alina yang ngejar-ngejar Toha. Tapi Toha. Ucap laki-laki parubaya itu. Nadanya terdengar ketus. Ya terus aku harus gimana? Gak mungkin aku melahirkan anak ini tanpa seorang ayah. Aku udah diceraikan sama Toha. Makin malunya 2 kali aku. Udah ketahuan hamil duluan, malah diceraiin juga lagi sama suami aku. Ucapnya semakin kesal sambil menghentakkan kaki ke lantai. Perempuan itu juga duduk dengan kasar di kursi. Seolah dia tidak mengingat bahwa sedang hamil besar. Pelan-pelan dong sayang. Ingat, ada anak aku di perut kamu. Laki-laki parubaya itu mendekati perempuan yang sudah menjadi mantan istri Toha. Bukan Alina, namun perempuan yang dinikahi sebelum Toha menceraikan Alina. Yaitu wanita yang sedang hamil besar. Berada di satu ruangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki tua itu mendekati perempuan itu semakin dekat. Mencium keningnya dengan lembut, seolah dia adalah istrinya. Ya semua ini gara-gara kamu. Aku harus menanggung malu. Ide kamu itu terlalu gila, ucap perempuan itu. Ya mau gimana lagi? Aku gak mungkin dong menikahi kamu. Aku sudah punya anak dan istri, katanya. Ya udahlah, mau gimana lagi? Tapi aku gak mau ya kalau Toha tetap menceraikan aku. Aku mau dia kembali lagi, pintanya pada laki-laki tua itu. Aku harus lakuin apa? Aku gak bisa bujuk Toha. Lagian, kamu kok bisa gak tahu sih? Kalau udah hamil duluan? Ucapnya. Ya mana aku tahu? Aku gak pernah ngitungin masa haidku. Tahu-tahu malah aku hamil 7 bulan. Dokter itu kenapa sih jujur banget? Jadinya kan Toha tahu. Jawab perempuan itu dengan ketus. Wajahnya masih kesal. Namun, pria tua itu bisa membuatnya bahagia dalam sekejap. Ya sudah, sejenak kita lupakan masalah itu. Kamu mau ini? Ucap laki-laki itu sambil mengeluarkan lembaran berwarna merah yang membuat perempuan itu langsung ceria. Matanya langsung hijau ketika melihat uang. Maulah, bawa sini. Perempuan itu hendak merebut uangnya dari laki-laki tua itu. Namun, dengan cepat ia segera menjauhkan uang itu supaya tak bisa diambil. Ada syaratnya dong, seperti biasa. Ucap pria tua itu dengan senyum penuh makna. Ya udah, ayo sekarang. Wanita itu berdiri dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang memang sudah disiapkan. Ruangan itu sengaja dibuat oleh pria tua agar bisa ngapain saja di sana dengan bebas. Ya, ruangan yang sengaja dibuat tanpa sepengetahuan istrinya. Ruangan itu memang terlihat rahasia karena pintu dan tembok berwarna sama, jadi samar. Siapapun tidak akan mengetahui kalau ada ruangan di baliknya. Mereka berdua sudah sama-sama ada di dalam ruangan itu. Di ruangan itu ada kasur yang sangat empuk, lengkap dengan AC, dan beberapa perabotan lainnya yang menambah keindahan ruangan itu. Meskipun kecil namun sangatlah nyaman. Keduanya bergulat hingga 2 jam lebih. Wanita hamil itu bertingkah seolah dia tidak sedang hamil. Seperti tidak memperdulikan janinnya saja. Setelah selesai barulah dia mendapatkan uang yang ditawarkan tadi sebelumnya. Sekali menyenangkan pria tua itu, dia mendapatkan bayaran 2 juta rupiah. Hal beginilah yang membuat dia bisa hamil. Hingga akhirnya menikah dengan Toha untuk menutupi keborokannya. Makasih ya, kalau gitu aku langsung pulang. Kata wanita itu berpamitan. Iya sayang, hati-hati. Jawab laki-laki parubaya itu dengan senang karena sudah mendapatkan apa yang dia mau. Baru saja perempuan itu keluar dari ruangan. Dia sangat terkejut karena berpapasan dengan Toha. Ngapain kamu di sini? Tanya Toha dengan sangat emosi. Karena setelah tahu perempuan itu hamil sebelum menikah dengan dia, Toha sangat membencinya. Aku...
Jawab perempuan itu gugup. Aku cuma mau ketemu ayah aja. Jawabnya pada akhirnya. Ayah ada di dalam? Tanya Toha masih dengan ketus. Ada. Jawabnya dengan takut. Aku pergi dulu ya. Perempuan itu langsung pamit. Karena tidak mau kalau sampai kebohongan dan kebusukannya semakin terbongkar. Toha yang memang ada perlu dengan ayahnya langsung masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Karena dia pikir wanita itu kan barusan keluar. Jadi pasti ayahnya masih ada di meja kerjanya. Namun, betapa kagetnya Toha. Karena ayahnya itu tidak memakai pakaiannya dengan lengkap. Bahkan ruangan yang habis mereka gunakan untuk berbuat gila masih terbuka. Sehingga Toha mengetahui rahasia besar ruangan ini. Ayah! Toha berteriak. Dia sangat terkejut sekali. Apalagi ayah Toha, Pak Budi. Dia lebih terkejutnya daripada Toha. Toha, kamu datang? Jawabnya gugup. Apa-apaan ini ya? Kenapa ruangan berantakan? Itu ruangan apa? Belum sempat Pak Budi menutup pintunya, Toha sudah keburu sampai di depan pintu itu. Dan dia bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Ya, meskipun bukan real, hanyalah bekasnya saja. Apa yang ayah perbuat di sini? Ruangan untuk apa ini? Ruangan rahasia? Tanya Toha semakin emosi. Sebagai orang dewasa, dia paham apa yang barusan terjadi di ruangan ini. Tisu masih bertebaran di lantai. AC juga masih dalam keadaan menyala. Itu artinya ruangan itu benar-benar baru saja digunakan. Bahkan baju ayahnya masih ada di atas kasur. Dan lebih teledornya, perempuan itu meninggalkan bekas yang tidak bisa dielak lagi bahwa itu adalah miliknya. Yaitu cincin pernikahan mereka yang mungkin saja tidak sengaja terlepas dan dia tidak menyadarinya. Cincin itu berada di atas kasur. Toha mengambil cincin itu dengan tangan gemetar. Apa yang ayah lakukan? Kenapa? Cincin Yulia ada di sini? Tanya Toha. Ia meremas cincin itu di tangannya. Toha, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Elak Pak Budi. Salah paham? Setelah semua ini, Toha melihat ke seluruh ruangan. Tidak, ayah tidak melakukan apapun. Pak Budi masih berusaha mengelak. Namun, beberapa detik kemudian, ada seseorang yang membuka pintu. Entah apa maksud Yulia, dia malah kembali ke sini. Pak Budi langsung melotot ke arah perempuan itu. Begitu juga dengan Toha. Aku kesini karena ada yang ketinggalan, katanya. Wajahnya sangat ketakutan karena melihat Pak Budi ketakutan. Dan Toha berwajah marah. Pak Budi memberi kode agar Yulia pergi. Namun perempuan itu tidak mengerti. Maaf, kukira kamu sudah pergi dari sini, Toha, kata Yulia. Apa yang kamu lakukan sama ayahku? Tanya Toha dengan sangat tegas. Kenapa cincin kamu ada di kamar ini? Tanya Toha. Nada bicaranya semakin tinggi dan mengerikan. Kenapa cincin kamu ada di sini? Tanya Toha sekali lagi, karena Pak Budi ataupun Yulia sama-sama tercekat tak bisa menjawab. Jangan bilang kalau anak yang kamu kandung adalah anak ayahku, bentak Toha. Yulia menggeleng, berusaha membela diri. Namun kenyataannya memang seperti itu. Perbuatan gila apa yang kalian lakukan di sini? Sekali lagi Toha meninggikan suaranya. Suaranya yang nyaring dan juga keras, menggelegar di seluruh ruangan. Yulia yang ketakutan hendak keluar dari ruangan itu untuk menyelamatkan diri. Namun gerakannya kalah cepat dengan Toha. Toha menutup ruangan itu dan menguncinya. Kunci dia kantongi di celananya. Jadi, kalian berdua sudah berbuat gila selama ini di belakangku? Dan ayah menyuruhku menikahi dia dengan alasan agar aku bisa punya anak. Ayah terus mengomporiku dengan hal-hal itu, hingga aku menceraikan Alina. Ternyata ayah mengorbankan aku untuk menutupi kebusukan ayah. Bentak Toha. Tidak begitu, Toha. Tidak. Pak Budi berkata dengan gemetar. Dia sangat ketakutan. Toha terus menggenggam tangannya. Dan di dalam genggaman tangannya itu, ada cincin pernikahannya.
Aku benci sama kalian, ucap Toha. Amarahnya semakin besar. Amarah yang besar itu tak bisa ditahan lagi. Dia tak mungkin melampiaskannya dengan memukul ayahnya sendiri ataupun memukul Yulia. Hingga akhirnya dia melampiaskan dengan menghempaskan semua, apapun yang ada di atas meja. Di atas meja itu banyak berkas, laptop, HP, dan alat kerja penting lainnya. Namun Toha tak peduli. Alat itu dalam sekejap sudah berhamburan di lantai. Ada yang pecah, ada yang bertebangan, dan ada juga yang sampai terlempar ke dinding lalu hancur. Setelah melakukan itu, Toha membuka pintu, namun segera menutup lagi dan menguncinya. Kedua orang yang dikunci di dalam tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada akses keluar. Adapun jendela sudah diteralis, tidak bisa keluar dari sana. Sementara di luar ruangan, Toha menelpon ibu dan adiknya untuk datang ke kantor ayahnya. Dia ingin ibunya tahu bagaimana kelakuan ayahnya yang sebenarnya. Toha hanya bisa terduduk di lantai, meratapi nasibnya yang begitu malang. Dia sudah menceraikan istri yang sangat baik. Selama ini, dia memang sangat mencintai Alina. Dia juga tidak pernah mempermasalahkan soal Alina yang belum punya anak. Tapi, sejak ayahnya menghasut dan terus memanas-manasi dia, Toha terpengaruh. Hingga akhirnya dia menuruti permintaan ayahnya untuk menceraikan Alina dan menikahi Yulia. Rahasia besar Pak Budi akhirnya terbongkar. Dia tak bisa mengelak. Dan sekarang rumah tangga dengan istrinya sudah di ujung tanduk. Terutama nama besarnya akan segera hancur. Kesombongannya tak bisa lagi dipertahankan. Ya, laki-laki sombong itu akan segera mendapatkan karma atas apa yang dia perbuat. Cerita keluarga yang begitu rumit. Belasan menit kemudian akhirnya, ibu dan adiknya Toha, Shiva, sudah sampai di kantor ayah mereka. Ada apa sih, Bang? Tanya Shiva penasaran, karena memang Toha tidak memberitahu kenapa dia disuruh ke sini bersama ibunya. Ayo masuk. Toha mengajak keduanya untuk masuk. Buru-buru Toha membuka pintunya. Dan terpampanglah pemandangan yang sangat mengejutkan ibunya Toha. Bahkan refleks dia langsung memegangi dadanya yang sangat sakit. Melihat ruangan yang sangat berantakan, ditambah ada mantan menantu dan suaminya di dalam ruangan yang sama. Tentu sangat mengejutkan ibunya Toha. Ada apa ini Toha? Apa yang terjadi? Tanya wanita tua itu dengan suara terbata. Ibu harus tahu kalau pria brengsek ini dan perempuan murahan ini sudah berselingkuh, Bu. Bahkan, Yulia sebenarnya hamil anak ayah, Bu. Kata Toha dengan tegas, menjelaskan ke ibu dan adiknya. Shiva pun sama terkejutnya. Apa? Ini sungguhan ya? Tanya Shiva, masih tidak percaya. Pak Budi hanya diam tidak bisa menjawab. Begitu juga dengan Yulia. Dia tak berkutik, hanya duduk di lantai, menutupi wajahnya merasa malu dan takut. Lihat Bu, di sini ada ruangan rahasia, dan disinilah tempat mereka berbuat gila Bu. Ucap Toha mendorong pintu itu. Ya, tadi sempat tertutup, namun Toha sudah tahu di mana letak pintunya. Astagfirullah Pak, kamu tega sama aku Pak? Ucap ibunya Toha. Dadanya semakin terasa sesak. Dia tak mampu lagi bernafas dengan normal, hingga akhirnya pingsan. Toha buru-buru membawa ibunya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sesampainya di rumah sakit, untunglah ibunya bisa melewati masa kritis. Ya, tiba-tiba dia terkena serangan jantung. Nah, apa semua yang terjadi tidak mimpi? Tanya ibunya Toha. Enggak, Bu. Semua nyata. Memang itu kenyataannya. Jawab Toha dengan pelan. Wanita tua itu menangis lagi, meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan. Ternyata, selama ini yang paling jahat di sini adalah suaminya sendiri. Laki-laki yang sangat dia hormati, yang sangat dihargai. Tapi, ternyata di belakangnya berkelakuan busuk dan gila. Shiva, yang memang masih sangat menyayangi Alina, memberi kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Shiva juga masih sangat sedih. Dia terpukul dengan kejadian ini, tak menyangka bahwa ayah yang selama ini dia hormati adalah laki-laki brengsek. Alina merasa khawatir mendapat kabar dari Shiva kalau mantan ibu mertuanya masuk rumah sakit.
Dia hendak menjenguk hari ini juga, selesai pulang kerja. Sesampainya di rumah sakit, terlebih dahulu Alina menemui Syifa karena memang dia menunggu di luar. Sengaja, dia menunggu kedatangan Alina. Kak, kakak mau tahu kenapa ibu sampai begini? Tanya Syifa ke Alina. Alina pun mengangguk. Akhirnya, Syifa menceritakan apa yang terjadi tadi siang. Astagfirullahalazim. Itu, maksud kamu? Yulia hamil, anak ayah, kamu? Tanya Alina dengan terbata karena dia sangat terkejut dan tidak menyangka. Iya kak, aku pun gak nyangka. Jawab Syifa dengan sedih. Tadi pagi dia juga datang ke kantorku membuat keributan, menuduhku merebut suaminya, dan mengganggu rumah tangga dia. Padahal aku gak pernah ngelakuin itu. Kata Alina bercerita. Ya Allah, memang dia itu perempuan gila. Sama gilanya dengan ayahku. Setelah cukup bercerita, Syifa mengajak Alina masuk ke dalam untuk menengok ibunya. Alina, panggil wanita yang sedang terbaring di ranjang itu. Iya bu, Alina mencium tangannya dengan takzim seperti biasa ketika bertemu. Alina masih menghormati ibu dari mantan suaminya itu. Alina maafkan ibu. Maafkan Toha juga. Katanya dengan terbata. Suaranya begitu lemah. Iya bu, Alina sudah maafkan semuanya. Ibu gak salah. Ini semua sudah takdir. Ibu yang sabar ya. Ibu harus kuat menghadapi semua ini. Kata Alina. Wanita tua itu hanya mengangguk lemah. Toha hanya melirik ke arah Alina sekilas. Dia masih sangat merasa bersalah karena sudah mengkhianati istri yang sangat baik itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Tak ada kata maaf untuknya. Alina pasti sangat kecewa. Sekitar belasan menit menjenguk mantan ibu mertuanya. Alina merasa sudah cukup dan dia berpamitan. Mau bagaimanapun tidak ada lagi hubungan keluarga di antara mereka. Jadi Alina tidak mau ikut campur terlalu jauh masalahnya. Kalau gitu Alina pamit ya bu. Ibu cepat sembuh. Supaya bisa kayak biasanya lagi, kata Alina. Iya nak, terima kasih ya sudah jenguk ibu. Ucapnya. Setelah berpamitan, Alina keluar ruangan. Dan dia dikejar oleh Toha karena Toha ingin bicara sesuatu. Alina, aku boleh minta waktumu sebentar? Tanya Toha dengan ragu. Emang ada yang mau dibicarakan? Tanya Alina. Ada. Aku minta waktumu sebentar ya? Jawab Toha. Baiklah, kalau gitu di luar rumah sakit aja ya. Jangan di sini. Pinta Alina. Dan Toha pun setuju. Mereka akhirnya duduk di sebuah taman milik rumah sakit. Kebetulan ada kursinya di sana. Silakan bicara, kata Alina mempersilahkan Toha. Alina, aku mau kamu tahu. Aku tahu sih ini salahku. Tapi aku ingin kamu tahu hal ini. Aku menikahi Yulia karena pengaruh dari ayahku. Dia terus mempengaruhi aku hingga akhirnya aku termakan omongannya. Aku menikahi Yulia. Ya jujur kalau soal anak aku memang sangat ingin. Tapi aku masih sabar menunggu. Namun karena pengaruh dari ayah, aku jadi gelap pikiran. Aku lupa dengan komitmen dengan diriku sendiri. Bahkan aku juga melupakan kamu. Aku malah menceraikanmu secara sepihak. Dan dengan tidak hormat. Maafkan aku Alina. Maafkan aku. Ucap Toha menjelaskan. Alina hanya mengangguk pelan. Cuma itu yang mau kamu sampaikan? Kata Alina. Iya. Jawab Toha menunduk. Kalau memang gak ada lagi, aku mau pulang ya, soalnya udah sore. Aku juga lelah mau istirahat. Sama sekali Alina tidak menanggapi ucapan Toha. Ya, silahkan. Terima kasih udah mau mendengarkan ucapanku. Ucap Toha. Ya, sama-sama. Alina segera beranjak. Dia tak mau lagi ada urusan dengan Toha. Ia takut nanti akan iba dengan laki-laki itu. Dan mungkin bisa saja Toha mengajak kembali dan dia mau. Itu tidak mungkin. Alina tidak mau lagi. Makanya dia berusaha menghindar. Alina cukup tahu saja kenapa Toha melakukan ini. Tapi seharusnya
Kalau memang dia teguh pendirian, tidak mungkin kan begini terpengaruh. Ingat Alina, dia adalah mantan suami kamu. Ayahmu sudah meminta agar tidak menerimanya apapun alasannya. Kamu harus kuat iman, kata Alina mengingatkan pada dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur karena benar-benar merasa lelah. Ditambah hari ini dia sedang datang bulan, sehingga membuat moodnya tidak karuan. Bukannya langsung mandi, dia malah ketiduran hingga azan maghrib berkumandang. Astagfirullahalazim, ucap Alina setelah sadar dari tidurnya. Dia melihat ponsel. Ya ampun, sudah maghrib, ucapnya. Dia juga langsung membuka aplikasi pesan karena ada beberapa pesan yang masuk. Ternyata itu dari tukang kunci. Katanya malam ini saja mau dipasang karena besok dia ada kerjaan yang lain dan Alina menyetujuinya. Sekitar pukul 8 tukang kuncinya sudah datang untuk mengganti kunci pintu rumah Alina agar dia bisa hidup lebih tenang karena Toha tidak memiliki kunci cadangannya lagi. Sekitar 1 jaman akhirnya tukang itu selesai memasang kunci yang baru. Alina langsung membayarnya dan mereka pun pamit pulang. Shiva yang memang masih sangat menyayangi Alina terus memberi kabar tentang keadaan ibunya. Bahkan Shiva tidak segan menceritakan bagaimana masalah ayahnya sampai detik ini. Toha melaporkan ayahnya sendiri ke polisi. Iya, dia tidak mau melihat ibunya terus sedih. Dan memang hal itu pantas dia terima. Meskipun ibunya sudah melarang, tapi Toha ingin memberi pelajaran ke laki-laki tua itu. Bukan bermaksud tidak menghargai ia sebagai seorang ayah. Tapi yang namanya salah harus tetaplah dihukum. Begitu juga Yulia, dia juga akan masuk penjara. Alina yang memang apa-apa harus diceritakan kepada orang tuanya, juga ikut menceritakan masalah keluarga Toha. Keluarga Alina sangat terkejut tidak menyangka kalau Pak Budi sebejat itu. Beberapa bulan kemudian, kurang lebihnya sudah setahun Alina bercerai dari Toha. Shiva menyadari bahwa Alina bukan iparnya lagi. Dia mulai jarang menghubungi Alina karena segan. Ditambah sebentar lagi Alina akan menikah dengan calon suaminya. Ya, Alina sudah menemukan tambatan hatinya yang baru. Laki-laki ini adalah laki-laki yang dikenalkan oleh kedua orang tuanya. Anak teman ayahnya sendiri. Ayah Alina sudah tahu betul bagaimana keluarganya, bagaimana sifat pria itu. Sehingga dia sangat yakin untuk menjodohkan dia dengan Alina. Dan Alina memutuskan untuk menerima perjodohan itu. Sebab dia akan merasa lebih aman jika punya suami. Ya, yang namanya janda pasti banyak didekati laki-laki. Alina takut jika banyak laki-laki yang mendekatinya malah dia salah pilih. Karena dia tidak tahu nanti bakalan jatuh cinta sama siapa. Itu makanya dia memilih menuruti omongan orang tuanya. Setuju dengan laki-laki yang dijodohkan. Yang penting dia dan orang tuanya yakin bahwa pria itu baik. Tibalah hari pernikahan Alina. Dia begitu cantik memakai kebaya pilihannya. Tidak ada pesta mewah, hanya acara sederhana mengundang semua keluarga untuk merasakan kebahagiaan mereka. Bukan tidak mampu, tapi keduanya sepakat untuk menikah, biasa saja tidak usah pesta. Dan setelah mereka menikah ini, suami Alina, Agung, akan membawa Alina pindah dari kota itu. Agung tidak ingin Alina terus mengingat masa lalunya bersama Toha di rumah ini. Rumah milik Alina ini akan dijual. Dan Alina juga sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Dia ingin fokus menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Mungkin dengan begitu, masalahnya di masa lalu bisa diperbaiki di masa depan. Yaitu bisa memberi suaminya anak. Dan luar biasa, baru 6 bulan mereka menikah, akhirnya Alina dinyatakan positif hamil. Entah dari mana Toha mendapatkan kabar kehamilan Alina. Dia hanya bisa semakin menyesal. Andainya dia bersabar lebih sedikit, pasti mereka sudah bahagia dan punya anak sekarang. Tak akan ada permasalahan seperti ini. Tapi ada untungnya juga pikir Toha. Karena ini dia tahu kalau ayahnya sudah berkhianat. Hanya penyesalan yang ada di diri Toha. Semuanya udah terlambat, gak bisa dikembalikan lagi seperti dulu.
Sementara Pak Budi yang ada di dalam penjara terus saja meratapi nasibnya yang begitu sial. Dia yang sombong masih tetap saja sombong, walau sudah ada di penjara begini. Iya, kesombongannya itu memang tidak ada lawan. Sudah jelas-jelas salah, masih juga ngerasa nggak salah. Dia malah nyalahin istrinya, yang sekarang sudah menjadi mantan. Kesombongan pria itu membuat narapidana yang seruangan dengannya merasa geram. Hingga akhirnya mereka kompak akan memberi pelajaran kepada Pak Budi. Sementara di sel lain, Yulia terpaksa melahirkan di penjara karena sekarang sudah waktunya. Dia merasa sedih dan semakin malu. Namanya sudah benar-benar hancur. Ya itu semua terjadi karena kebodohannya sendiri. Kenapa mau menjadi selingkuhan suami orang? Bahkan sampai mengandung. Dan malahan ikut menjebak anak dari selingkuhannya sendiri. Hingga akhirnya dia dipenjarakan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran yang berharga ya Bunda. Sabar adalah kunci kehidupan. Jangan pernah merasa diri paling sempurna sehingga merendahkan orang lain. Kesombongan hanya akan merusak diri sendiri. Dan keserakahan hanya akan menghancurkan diri kita. Tetaplah berbuat baik, meskipun kita tidak dianggap baik. Maaf ya Bunda, telat uploadnya, lagi selesai diedit. Terima kasih Bunda yang sabar menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.